Bayangin deh, gimana rasanya kalau pembebas yang kamu sambut dengan gembira ternyata jadi penjajah yang jauh lebih kejam dari sebelumnya. Nah, itulah kisah tragis yang akan kita bongkar hari ini. Kisah pendudukan Jepang di Indonesia. Coba deh lihat gambar ini. Ini adalah momen yang penuh harapan, kan? Ini bukan cuma sekedar invasi. Buat banyak orang Indonesia waktu itu, ini adalah pembebasan. Tapi di balik semua senyuman dan sambutan hangat ini, ada satu pertanyaan besar yang tersembunyi. Gimana kalau pembebasmu ternyata menjadi tuan barumu yang jauh lebih brutal? Semuanya terjadi begitu cepat, secepat kilat. Kekuasaan Belanda yang udah bercokol ratusan tahun itu runtuh dalam sekejap. Tepatnya tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, Subang, Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sebuah babak baru yang penuh ketidakpastian pun dimulai. Nah, Jepang ini pintar. Untuk merebut hati rakyat, mereka datang bukan sebagai penakluk. Oh, bukan. Mereka datang sebagai penyelamat. Mereka membanjiri seluruh Nusantara dengan propaganda yang sangat kuat, mengusung slogan andalan mereka, Asia untuk bangsa Asia, sebuah janji pembebasan dari kolonialisme Eropa. Senjata utama propaganda mereka, namanya Gerakan 3A. Slogannya ini, wah, kena banget di hati. Nippon, Cahaya Asia, Nippon, Pelindung Asia, Nippon, Pemimpin Asia. Bayangin aja, untuk bangsa yang udah 350 tahun dijajah, janji seperti ini kedengarannya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Jadi nggak heran kalau awalnya mereka disambut dengan sangat hangat. Tapi, selalu ada tapinya kan? Di balik semua slogan manis itu, ada ideologi tersembunyi yang namanya Hakko Ichiu. Nah, ini dia kuncinya. Konsep ini menunjukkan tujuan mereka yang sebenarnya. Ini bukan soal persahabatan, bukan soal kesetaraan. Ini soal menyatukan dunia sebagai satu keluarga, tapi di bawah kepemimpinan tunggal, Jepang. Dan disinilah kita lihat, pengkhianatan itu dimulai. Janji muluk soal kemakmuran bersama Asia Timur Raya itu, ternyata cuma kedok. Kenyataannya, Indonesia cuma dianggap sebagai lumbung raksasa. Lumbung bahan mentah yang harus dikuras habis untuk mesin perang Jepang. Dan gak butuh waktu lama loh, sampai topeng mereka benar-benar terbuka. Sikap manis dan ramah di awal-awal itu hilang begitu saja. Dan yang muncul adalah wajah asli mereka, keras, kejam, dan seenaknya sendiri. Eksploitasi ekonomi pun dimulai secara gila-gilaan. Semua perkebunan penting dan perusahaan vital milik Belanda langsung disita. Penjualan teh, kopi, karet, semuanya dimonopoli Jepang. Petani dipaksa menyerahkan 60% hasil panen mereka. Bahkan, tanaman yang dianggap nggak berguna dibabat habis diganti dengan tanaman pangan atau pohon jarak untuk pelumas pesawat terbang. Pokoknya semua sumber daya diperas habis untuk satu tujuan, memenangkan perang. Kalau tanah dan hasilnya udah dikuras habis, target berikutnya apa? Tentu saja manusianya. Jepang nggak cuma mengambil sumber daya alam kita, tapi juga tenaga rakyatnya. Dan ini dilakukan lewat sebuah sistem kerja paksa yang, ya ampun, benar-benar menghancurkan. Namanya Romusa. Di awal-awal, Jepang membungkusnya dengan kata-kata manis. Katanya ini tugas mulia, menjadi prajurit ekonomi. Tapi kenyataannya, ini adalah perbudakan massal. Jutaan pria Indonesia dipaksa membangun gua, landasan pacu, benteng pertahanan, semuanya demi kepentingan perang Jepang. Dan inilah tragedi kemanusiaannya. Para Romusha ini hidup dalam kelaparan, sakit-sakitan, gak ada jaminan apa-apa. Banyak sekali yang meninggal karena disiksa atau kerja terlalu berat. Mereka dikirim bukan hanya ke seluruh Jawa, tapi sampai ke Burma, Thailand, bahkan Malaya. Nasib mereka sungguh tragis. Nah, di tengah semua kebrutalan ini, apakah bangsa Indonesia diam saja? Tentu tidak. Justru disinilah titik baliknya. Mereka nggak pasrah. Mereka bangkit, mereka berorganisasi, dan mereka melawan dengan cara-cara yang luar biasa cerdas dan berani. Perlawanan itu tumbuh di mana-mana. Dan perlawanan ini bukan asal-asalan loh. Ini sangat terorganisir dengan 3 strategi utama yang berjalan bersamaan. Ada yang kooperatif, pura-pura bekerja sama dengan Jepang. Ada yang bergerak di bawah tanah secara rahasia. Dan tentu saja ada yang mengangkat senjata secara terang-terangan. Nah, ini bagian yang paling jenius menurut saya. Para pemimpin kita seperti Soekarno dan Hatta, mereka bergabung dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang, contohnya Putra. Tapi mereka main cantik. Di depan mereka seolah-olah patuh. Tapi di belakang layar, platform itu mereka pakai untuk berkomunikasi dengan rakyat, membakar semangat nasionalisme, dan diam-diam menyiapkan fondasi kemerdekaan. Ini ibaratnya membalikkan senjata musuh untuk melawan musuh itu sendiri.
cerdik sekali. Sampailah kita di sebuah pertanyaan besar di akhir cerita ini. Penderitaan selama 3,5 tahun itu benar-benar tak terbayangkan. Tapi di tengah penindasan yang super kejam itu, justru semangat persatuan dan nasionalisme kita ditempa menjadi sekuat baja. Jadi pertanyaannya, apakah pendudukan brutal ini secara nggak sengaja justru menjadi api yang menyulut kemerdekaan Indonesia? Apakah penderitaan luar biasa itu pada akhirnya adalah harga yang harus kita bayar untuk lahirnya sebuah bangsa?